Tawuran antar remaja kembali menodai indahnya bulan Ramadan. Peristiwa ini terjadi di jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak sampai berselang lama, polisi yang dibantu Babinsa serta kepala lingkungan setempat berhasil mengalau tawuran sehingga tidak meluas. Akibat tawuran ini, posko keamanan yang dibangun bersama dirusak salah satu kubu remaja. Aksi tawuran yang kelima kalinya di bulan puasa ini dipicu dendam lama yang belum terselesaikan. Salah satu kubu remaja sengaja melempar petasan ke arah kubu lawan sehingga memicu lemparan batu. Diduga hendak berpesta seks, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di bawah umur terjaring razia petugas. Kelimanya dijaring dari sebuah kos elit di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan tersebut berawal dari laporan masyarakat dan penghuni kos. Mereka resah dengan keberadaan beberapa laki-laki di kamar yang dihuni perempuan. Kelima pasangan muda-mudi ini berdalih merayakan pesta ulang tahun temannya dan menginap dalam satu kamar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kelimanya dibawa ke Polsek Panakukang dan polisi juga akan memanggil orang tua kelima pemuda untuk pembinaan. Dua pemuda babak belur diamuk massa karena kepergok mencuri di mobil yang ditinggal sebentar oleh pemiliknya. Pelaku diringkus saat mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Salah satu pengendara mengejar dan menabrak pelaku. Anggota Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamankan kedua pelaku. Aksi tidak terpuji dilakukan oleh seorang perempuan di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara yang mengajak putranya mencuri pakaian. Dalam rekaman kamera pengawas, sang ibu berpura-pura menawar pakaian incarannya. Saat korban sibuk mengeluarkan pakaian lain, pelaku sengaja menutupi agar putranya yang berada di sebelahnya dengan leluasa memasukkan pakaian incarannya ke dalam tas. Tidak butuh waktu lama, pelaku bersama anak laki-lakinya berhasil ditangkap pemilik toko. Ironisnya, pelaku berkelit dengan menuduh putranya sebagai pelaku. Selamat malam, selamat berjumpa di iNewsroom, program diskusi yang membahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita awali iNewsroom sembali menemani Anda berbuka puasa, pemirsa. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah petasan belakangan ini, karena ada 2 kakak beradik di Ponorogo, Jawa Timur yang harus bergang nyawa karena ledakan petasan. Kembali melakukan olah TKP di rumah Soimin di Dusun Ngasinan, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Rumah ini hancur setelah terjadi ledakan yang diduga berasal dari bubuk mesiu petasan. 2 orang tewas akibat ledakan ini. Ledakan dari lantai 2 rumah Soimin diduga terjadi saat kedua korban sedang meracik bubuk mesiu untuk membuat petasan. 2 korban terpental hingga ke pekarangan dan rumah lain. Polisi masih mencari potongan tubuh dari 1 korban yang belum ditemukan. Mencari bukti yang lain dalam arti potongan kaki tadi itu dan hasil olah TKP yang di atas itu apa? Hasil ledakan itu dari akibat apa begitu. Jadi kita masih lihat hasil olah TKP-nya tersebut apa dari mesiu atau dari bahan apa yang terjadi ledakan tersebut. Ledakan terjadi Selasa pukul 10 malam. Ledakan sangat kuat hingga terdengar sampai radius 5 km. 2 orang kakak beradik yang tewas merupakan anak dari pemilik rumah.
Jenazah kedua korban telah dibawa ke RSUD untuk divisum. Mengapa ini semua bisa terjadi dan barangkali ada hikmah yang bisa dipetik dari insiden tragis ini, kita akan tanyakan bersama rekan kami, yakni Ahmad Subeki yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Ahmad, satu hal yang ingin kami pastikan, betulkah bahwa kedua kakak beradik ini adalah pedagang petasan yang sedang meracik petasan di rumahnya? Sampai saat ini bisa saya jelaskan belum ada keterangan pasti apakah mereka pedagang atau tidak. Namun sampai saat tadi dilakukan rekonstruksi oleh kepolisian di tempat kejadian perkara, memang ditemukan banyak alat bukti, diantaranya ada bubuk mesiu, selongsong bahan petasan, juga ada beberapa alat lain yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk meracik petasan dan jenisnya. Dan di lokasi juga ditemukan beberapa bahan yang itu diduga dicampur sendiri dan diracik sendiri oleh si pelaku. Namun belum ada kepastian apakah mereka berjualan atau mereka menggunakan sendiri bahan peledak tersebut untuk digunakan sebagai petasan. Demikian, Abraham. Dari beberapa keterangan yang dirangkum, ledakan terdengar sampai 5 km radiusnya. Bisa diceritakan kepada kami sebetulnya seperti apa kira-kira kesaksian dari orang yang melihat, mendengarkan dengan insiden horor ini? Iya. Keterangan dari beberapa warga yang kami temui, salah satunya diantaranya kepala desa setempat yang dia saat kejadian berada di radius 5 km dari titik ledakan, mengatakan di sejauh 5 km itu masih terasa getarannya, artinya bahwa ledakannya cukup kuat. Juga ada saksi lain di kecamatan lain yang jaraknya sekitar 7 km dari titik ledakan. Dia juga mengatakan bahwa ada terdengar ledakan yang cukup kuat saat kejadian. Artinya bahwa ledakan itu cukup kuat dan cukup keras cukup keras terdengar meskipun dari radius yang cukup jauh. Dan perlu saya sampaikan bahwa dampak dari ledakan itu ada muncul lubang di mana titik ledak itu di lantai 2 sehingga bangunan itu nyaris roboh, dan lubang itu cukup lebar antara 30 cm dan terlihat dari bawah sehingga tembus dari atas melihat ke bawah. Perkiraan dari hasil olah TKP kepolisian bahwa bahan yang meledak tadi jumlahnya sekitar 2 kg yang diaduk oleh pelaku sesaat sebelum peristiwa ledakan terjadi. Demikian, Abraham. Barangkali juga bisa diceritakan kepada kami, Ahmad Subeki, apakah di lokasi sekitar memang sedang ada animo masyarakat, warga, pemuda, siapapun itu yang membeli petasan, bermain petasan, sehingga barangkali ini yang menginspirasi dua korban ini meracik petasan? Ya, saat ini di Ponorogo sudah menjadi tradisi bahwa saat menjelang Lebaran ada tradisi menaikkan balon udara. Nah, balon udara itu akan dinaikkan saat Lebaran atau beberapa hari setelah Lebaran. Nah, di balon udara yang dinaikkan itu disertai dengan petasan yang ukurannya sangat besar. Nah, disitulah diduga bahwa mereka sengaja membuat petasan ini untuk dinaikkan bersama dengan balon udara saat nanti perayaan Idul Fitri yang itu sudah menjadi tradisi. Nah, barang bukti lainnya bahwa ini mengarah akan digunakan untuk menerbangkan balon. Polisi menyita satu bahan balon yang diperkirakan ukurannya seandainya jadi itu sekitar 30 meter tingginya dan lebarnya sekitar 20 meter. Artinya bahwa balon udara ini sangat besar seandainya nanti diterbangkan bersama dengan beberapa petasan yang menyertainya. Artinya begitu balon ini naik ke atas ada suara dentuman-dentuman besar dari petasan-petasan yang ikut dinaikkan. Dan itu sudah menjadi dalam tanda kutip tradisi. Betul Ahmad, kita tahu bahwa balon petasan ini sudah hal yang lumrah setiap kali Ramadan dan Lebaran tepatnya ya. Bagaimana kemudian imbauan yang sudah berkali-kali dilakukan oleh otoritas yang berwenang agar semua pihak tidak kembali melakukan tradisi yang bisa dianggap membahayakan orang lain?
Ya, beragam upaya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pemerintah daerah setempat untuk tetap memerangi bahwa tradisi menaikkan balon udara ini tradisi yang salah, buruk, dan bisa menyebabkan kematian. Artinya ini adalah peristiwa kedua. Tahun kemarin juga ada yang meninggal karena kasus serupa. Dia merakit petasan sehingga tewas dan beberapa di antaranya mengalami luka berat karena rusaknya gendang telinga. Dan di tahun ini kejadian serupa juga berulang. Nah, Pemda setempat bersama kepolisian beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah melakukan upaya, salah satu di antaranya dengan menyelenggarakan festival balon udara. Itu dikandung maksud agar mereka bisa menyalurkan hobi, menyalurkan tradisi, menerbangkan balon udara, tapi dengan catatan balon udara yang diikat dan tidak menyertakan petasan dalam festival tersebut. Nah, namun tidak semua orang serta-merta mau menyalurkan tradisi ini sesuai dengan arahan kepolisian. Banyak juga yang masih menerbangkan balon secara liar. Baik. Dan kasus ini satu diantaranya adalah upaya untuk menerbangkan balon liar bersama petasan itu, Abraham. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Subeki. Artinya butuh kesadaran semua pihak, tidak hanya imbauan dari otoritas yang berwenang, masyarakat juga penting untuk menyadari keselamatan bersama untuk menghindari tradisi yang dimaksud. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, apa benar serbuk dan cairan yang ditemukan polisi di bekas kantor Front Pembela Islam di Petamburan adalah alat untuk membuat bahan peledak? Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.